Anggota kelompok 2. Amelia, Deza Aziza, Sofi Anggrani, Uswatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa kebidanan Universitas Syarikat Jakarta. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi pada kehamilan atau darah tinggi pada ibu hamil. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Haji Hida yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan kegiatan kami hari ini, dan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktu untuk mendukung kegiatan kami hari ini. Baik, di sini saya dan rekan-rekan saya ada Uswatun Hasanah, Deza Aziza, dan Sofi Anggrani yang akan sedikit memberikan informasi mengenai hipertensi pada kehamilan. Untuk saya, rekan-rekan baik, di sini ada hipertensi. Hipertensi itu tahu kan, darah tinggi. Nah, darah tinggi itu tekanan darahnya 140 sampai 90 mm air rata. Nah, kan normalnya itu 120 per 80. Nah, kalau misalkan tekanan darah ibu sampai segitu, ibu menyatakan hipertensi. Nah, faktor risiko penyebabnya tuh ada beberapa faktor risiko, Bu. Mulai dari misalkan usia kehamilan ibu tuh lebih dari 35, itu beresiko hipertensi. Lalu ibu ada riwayat hipertensi, terus ibu sedang hamil besar, terus juga ada riwayat kolesterol tinggi, dan juga ibu yang mengalami obesitas atau berat badan yang berlebih. Itu beresiko mengakibatkan hipertensi. Nah, di Indonesia itu sendiri AKI dan AKB atau kematian ibu dan bayi itu sangat tinggi. Nah, salah satu penyebabnya itu dari hipertensi. Nah, jadi ada beberapa hipertensi, jenisnya itu ada tiga. Yang pertama itu ada hipertensi gestasional, ada hipertensi kronik, dan juga hipertensi preeklamsia atau eklamsia. Nah, kalau hipertensi gestasional itu adalah hipertensi yang munculnya itu cuma ada di masa kehamilan. Jadi sebelumnya itu ibu nggak pernah hipertensi nih. Pas hamil tiba-tiba tekanan darah ibu itu 140 per 90. Nah, itu dinamakan hipertensi gestasional. Nah, itu tuh bisa normal kembali pas ibu sudah melahirkan bayinya. Nah, lalu ada hipertensi kronik. Hipertensi kronik ini awalnya ibu punya riwayat hipertensi, lalu di kehamilan ibu ada kenaikan atau mungkin stabil di 140 atau mungkin naik. Nah, itu hipertensi kronik. Lalu ada preeklamsia atau eklamsia. Dimana preeklamsia ini tekanan darahnya itu tinggi, terus pada saat cek lab protein urinnya itu tinggi. Jadi preeklamsia itu akibatnya kalau untuk bayi, jadi kan preeklamsia itu kan bakal menyebabkan si pembuluh darahnya itu tersumbat ya. Nah, jadi aliran darah hari-harinya itu nutrisi sama oksigennya nggak ke dari ibu. Jadi perkembangan dari ibu jadi terhambat. Itu preeklamsia. Nah, kalau misalkan sampai eklamsia itu udah mengalami karena kalau kejang ujung-ujungnya bisa koma. Nah, selanjutnya bahaya hipertensi pada ibu hamil yang perlu diwaspadai ibu. Jadi yaitu dapat meningkatkan resiko keguguran, terus juga dapat meningkatkan resiko kerusakan organ, contohnya seperti ginjal, hati, terus darah, atau juga otak. Terus mengganggu aliran darah ke plasenta atau ari-ari, dan dapat memicu solusio plasenta. Di sini ibu tahu nggak solusio plasenta itu apa? Jadi solusio plasenta itu adalah terlepasnya sebagian atau keseluruhan plasenta
dari implantasik normalnya sebelum janin lahir. Seperti itu Ibu. Nah, gejala hipertensi timbul biasanya gejalanya itu terjadi akibat bisa mengakibatkan pembekakan, terus juga peningkatan kadar protein dalam urin, terus peningkatan berat badan secara mendadak, terus bisa mual dan muntah, penglihatan kabur, dan juga nyeri ulu hati di sekitar perut. Seperti itu Ibu. Selanjutnya, ibu-ibu tahu nggak cara mengukur selain menggunakan tensimeter, ibu tahu nggak cara mendiagnosa hipertensi selain tensimeter? Nah, pada ibu hamil itu biasanya selain tensimeter, ibu-ibu itu biasanya disaranin untuk USG. USG juga bisa melihat apakah si ibunya hipertensi atau tidak, atau enggak ibu bisa disaranin sama bidan itu melakukan tes urin. Tes urin juga bisa menentukan ibu mengalami hipertensi atau tidak. Nah, untuk USG mungkin tidak terlalu terlihat si hipertensi atau enggaknya. Lebih efektifnya itu menggunakan tes urin. Terus nanti ibu juga kalau misalnya udah melakukan tes urin itu, ibu juga nanti bisa dikasih obat anti hipertensi. Nanti itu diberikan itu sama pihak bidan atau rumah sakit. Gitu ya Bu. Jadi kalau bisa mah dikurangin makannya yang asin, yang kayak gitu. Contohnya gitu. Oh, ini. Jadi di sini juga kan kayak gimana sih cara pencegahan hipertensi gitu kan. Nah, yang pertama itu cara pencegahannya itu jangan terlalu berlebihan untuk mengkonsumsi garam di dalam makanan. Jadi kan garam itu mengandung natrium dan sodium ya. Nah, itu tuh kalau misalnya terlalu banyak atau terlalu berlebihan kita konsumsi itu bisa menyebabkan hipertensi sampai stroke. Nah, terus yang kedua itu olahraga secara rutin. Nah, kalau sebenarnya itu ibu hamil kayak emang benar istirahat yang cukup, tapi olahraga juga penting. Ya misalnya jalan-jalan pagi, atau enggak jimbol, atau enggak jimbol, atau enggak senam yoga, gitu kan. Yang ringan-ringan aja. Menjaga berat badan sebelum hamil. Nah, menjaga berat badan itu penting, Bu. Soalnya kadang yang obesitas itu pasti resikonya tinggi hipertensi. Nah, terus cek darah secara rutin. Nah, kan sekarang kalau misalnya nggak bisa yang manual tensi, sekarang kan ada yang digital. Jadi tinggal dipencet dan kita tahu, kita tungguin aja, kita tahu hasilnya hipertensi atau enggak. Nah, terus habis itu hindari mengkonsumsi rokok dan alkohol. Nah, walaupun kita misalnya nggak minum alkohol atau nggak ngerokok, bapak-bapaknya tuh karena perokok pasif sama perokok aktif itu lebih parah perokok pasif. Nah, kita ini perokok pasif yang cuma menghirup asapnya doang gitu, asapnya. Nah, terus konsumsi obat tekanan darah sesuai anjuran. Ini untuk orang-orang yang udah tahu kalau dia itu punya riwayat hipertensi. Jadi sebelum hamil itu emang udah tahu punya riwayat hipertensi, dan yang punya hipertensi itu nggak boleh kayak obat-obatannya kayak pas lagi naik baru minum. Enggak, riwayat hipertensi itu harus secara rutin setiap hari harus minum obat yang anjuran dokter ini. Terus kurangi stres. Kalau misalnya ibu-ibu nggak stres gitu. Maksudnya kalau misalnya ibu-ibu kayak lagi bosen gitu kan, banyak pikiran, ajak suami-suaminya untuk healing. Ayo Pak, saya stres gitu. Iya, itu obatnya healing kayaknya ya. Terus ajak ngomong, healing, atau kan minta uang. Terus selanjutnya
makanan konsumsi makanan tinggi kalium ini yang makanan yang mengandung kalium itu ubi-ubian, kacang-kacangan, pisang juga sama, pisang tuh kurangi. Nah, udah. Ya mungkin itu yang bisa kami paparkan, sedikit informasi tentang hipertensi pada kehamilan. Bu, ada yang mau ditanyain nggak ibu-ibu? Nah, ya. Boleh tahu tetehnya pas hamil atau sebelum hamil? Jadi sebelum hamil tuh emang yang punya riwayat hipertensi normal-normal aja. Berapa kalau tahu? Oh, tinggi ya. Itu harus sering jangan ya harus rutin karena apa ya, hipertensi ini tuh gimana ya, kayak resikonya tinggi, terus juga bisa kan pasti ibu hamil tuh pengennya normal ya. Jadi kalau misalnya hipertensinya tuh harus tinggi, darahnya itu harus tinggi, terus skala tadi anjuran SC ada yang ingin ditanyakan? Ada yang paham? Dan paham belum nih kita jelasin? Bisa dibaca di leaflet yang kami buat. Mungkin ada yang kurang mengerti tadi dari bahasa kita, kayak tadi ibu tadi plasenta ya. Plasenta itu ari-ari ibu. Ya. Ari-ari. Nanti abis dari sini kita mau cek tensi ibu. Mau nanya lagi? Mungkin kalau sudah jelas dan tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat ilmu yang kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum